katakan Yahudi? Kalau kalian tidak tahu bapaknya, kenapa bisa kalian katakan dia Yahudi? Karena orang Yahudi itu biasanya juga menyebutkan nama bapaknya. Ya, Yosef bin Alkitab sendiri yang Abraham, Yosef bin mencatat Abraham dia itu gitu. keturunan dari Yahudi. Ya itu kan pengakuan dia udah. Nah, sudahlah kalau kalian tidak terima. Baik, saya rasa itu saja. Saya mau pamit Tapi dulu ya. domba. Kamu puasa ya? Dom, kamu puasa? Puasa? Kok lemes banget, Dom? Ya, saya lagi puasa ngomong ini harusnya. Puasa ngomong tadi nyerocos lu. Yang puasa Nggak jelas. bulan Uni. Bukan Oh iya, manusia. yang bulan puasa. Kan Riva yang ngerocos terus deh. Kalau saya kan cewek kan nggak apa-apa. Saya habis buka nyerocos tuh nggak masalah lu, Dom. Iya. Dom, kamu orang apa, Dom? Dom, kamu orang apa? apa? Dom, kamu nggak usah jadi penghujat ya kayak yang lainnya. Nggak enak hidup jadi Enggak, penghujat. saudara-saudara kita itu seharusnya jangan saling menghujat. Kalaupun ada itu, baik ajaran kami apapun itu yang menurut kalian itu tidak pas ya, silakan saja ya. Dan yang harus kita mengerti di sini, kita itu kan punya pemahaman sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kami menafsirkan Alkitab kami, demikian juga dengan teman-teman mempelajari dan menafsirkan Al-Quran kalian toh. Ya, makanya saya itu tidak mau ya dalam forum-forum seperti itu, apalagi sampai mencaci-caci. Aduh, apa sih? Bagus itu. Ya, Ya nggak usah. Kita nggak, kalau bisa kita jangan mencaci lah. Gini Domba, mungkin saya sedikit sama kamu ya. Saya paham betul Domba. Kalau kita bicara tentang akidah atau agama, apalagi kalau ada orang bisa membuktikan apa yang selama ini kita imani ternyata tidak seperti itu, memang itu menyakitkan. Itu juga yang dialami oleh Yesus dulu. Coba kamu bayangkan, ketika Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bahwa kalian salah, ini loh yang benar. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Dia tidak menerima Yesus, tapi mereka justru menghalang-halangi Yesus, bahkan ingin menghabisi nyawa Yesus. Inilah tugas para nabi ketika sampai ke dunia. Tidak semua orang menerima dia. Justru banyak orang yang mengingkari dia. Makanya Yesus berkata, seorang nabi tidak disukai di tempatnya. Jadi kebenaran itu memang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak benar, Domba. Nah, di sini kita belajar untuk menentukan dan membukakan, memperlihatkan, menggunakan kaidah berpikir rasional, logika, dan juga dalil kitab suci, mana yang benar, mana yang salah. Seandainya Domba, saya bilang ini salah, saya punya bukti, kamu tak bisa membantah, jangan sakit hati. Mau terima silahkan, tolak juga nggak apa-apa, toh tidak dipaksa. Tapi masalahnya adalah yang namanya kebenaran itu Domba, itu tidak mungkin bertentangan dengan akal dan hati nurani dan konteks ilmiah. Tidak mungkin. ya. Kamu punya pemikiran, enggak, gini, brother, mungkin Riva gini. itu punya pandangan sendiri tentang kebenaran yang Riva maksudnya seperti apa? Pasti udah Bukan, punya. nggak boleh, tidak Itu. boleh pandangan Dan itu sendiri. kalau Dekku. dipaksakan harus sama, nggak bakalan bisa. Nggak ada yang Apalagi maksa di harus sini mengikuti dong. pandangan dari keyakinan Riva. Nggak boleh Domba. Nggak bisa. Nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh, Dek. Kami diajarkan la ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Kita kan diskusi di sini. Diskusi ini kan kita bertukar pikiran. Kamu tidak terima ya enggak apa-apa. Kenapa harus saya marah-marah sama kamu? Enggak lah, justru saya senang dengan ada orang-orang Kristen yang naik ke Komal ini bertanya tentang Islam. Dengan catatan jangan menghujat Nabi saya aja. Tapi sekali saya gap kalian itu menghujat Nabi saya mampu membuktikan kalau kalian itu penipu, dan mohon maaf itu nggak ada. Saya nggak bisa biarkan orang-orang seperti itu ada di forum-forum, karena orang itu akan hanya memancing kemarahan umat Islam. Tapi kalau kayak kamu hanya ingin tahu, ingin membela agamamu, ingin mendengarkan bagaimana pemaparan Islam, tidak masalah. Naiklah ke komal-komal kami, my brotherku. Biarkanlah kamu tetap jadi Kristen, biarkan saya tetap jadi Islam. Kita ngobrol aja terus. Oh, kalau ternyata kata-kata Uni menyakitkan, yang mana tuh? Masa Uni bilang Tuhan saya terkutuk? Ya sudah, kalau gitu ajarkan saya bagaimana cara mengungkapkan di Galatia pasal 3 ayat 13 ini. Apa yang harus saya sampaikan? Saya hanya mengutip ayat tersebut. Terkutuklah yang mati di tiang salib.
Itu Ini kan cara mau kita jawab, diskusi. Nah, Udah diizinkan Martin, kita saya jawab. lagi ngomong sama domba. Nanti kamu jawab ya. Nah, Gitu. saya sama domba dulu. Jadi itu domba. Silahkan. Mungkin kamu ini ada yang mau disampaikan lagi. Nggak, jadi kalau kayak pembahasan tadi mengenai kutuk itu kan sudah jelas di dalam pemahaman yang kami pahami di dalam Alkitab, bahwa yang terkutuk itu adalah orang-orang yang berdosa. Nah, di dalam ayat yang Tunggu, dia siapa? Siapa? Ya, Siapa yang tadi terkutuk? Uni Rival tanya Bentar, terus itu siapa terkutuk. Enggak, bentar, itu, ya. bentar. Siapa yang terkutuk, Itu Dek? Yesus, dia menjadi jalan kutuk untuk Menjadi apa? Tunggu. Minang kabau di dulu. Menjadi apa? untuk menjadi jalan. Tunggu. Kita baca ayatnya bagus-bagus ya. Saya mau dengarkan kamu coba ulangi. Saya nggak tahu udah berubah ayatnya ya. Bukannya merubah firman Tuhan itu nggak boleh ya, menambahi firman Berubah Tuhan bukannya nggak boleh. Dengan jalan menjadi Nah, gitu dong, baca kitab suci jangan dirubah dong. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Dengan jalan menjadi kutuk. Lah, apakah dia Terima terkutuk? kasih. Apakah dia kutuk di situ? Oh, enggak. di situ yang tertulis itu begini, karena telah tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Berarti yang terkutuk siapa? Iya, itu memang hukumnya dalam hukum Taurat orang yang Nah, orang yang iya. disalib itu orang Betul. terkutuk, orang yang berdosa. Yang Kalau terkutuk itu di tiang salib dikenakan siapa? kepada Yesus itu tidak pas karena Yesus Yaudah, kalau itu gitu dia siapa? tidak berdosa. Yaudah kalau gitu saya Dia tanya. itu hanya menjadi jalan, ya. Itu loh. Iya, oke, saya terima. Secara naluri ya, bagaimana mungkin menerima Tuhan terkutuk? Saya paham itu. Saya paham betul, tidak ada satupun manusia, bahkan goblok seumur hidupnya pun tidak akan menerima Tuhan terkutuk. Tapi faktanya itu adalah dalam kitab Galatia pasal 3 nomor 13 itu kita lihat dengan seksama, gunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Perhatikan, Kristus berarti yang dibicarakan di sini tuh si Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertama yang terkutuk apa dulu? Hukum Taurat. Hukum Taurat ternyata kutukan. Padahal itu hukum dari Tuhan loh. Paulus mengatakan hukum Taurat adalah kutukan. Dan Yesus menebus kutuk itu dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab kenapa bisa dia jadi kutuk? Karena tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapakah orang yang digantung di kayu salib? Iya, benar. Tapi bukan Siapa yang benar? berarti Siapa? kalau itu dikatakan. Jawab dulu baru jelasin. Siapakah yang terkutuk di kayu salib? Yesus disalib. Terima kasih. Ya, Yesus disalib. Ya, terima kasih. Itu tidak ada persoalan di situ, tapi kalau kita lihat tapi secara Uni. gamblang ayat itu kan berbicara bagaimana kemudian supaya dosa atau kutuk itu bisa ditebus, bisa dihapus dengan jalan satu-satunya adalah Kristus Itu kipasnya matikan dulu. jadi jalan. Kipasnya matikan dulu. Ya, Domba kipasnya Dia matikan dulu. menjadi Kipasnya matikan. Domba jalan kipasnya menjadi matikan dulu. jalan menjadi kutuk untuk menebus. Kutuk Maka itu, yang terkutuk siapa? Nah, Yang terkutuk sebab siapa? itu- Ulangi sekali lagi. Maka yang terkutuk siapa? Oke lah, terkutuklah dia. Oke, Oke, terima kasih. ya. Tapi gini Tapi Uni, apakah dia berdosa? Tidak. Uni, Interupsi Dia dulu, terkutuk interupsi. oleh karena dosa-dosa manusia, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia kutuk. Pak Nah, Domba, ini yang saya beda interupsi dulu dulu, boleh nggak? pemahaman kita.
Ya. Martin. Kalau Uniriva itu memaksakan itu Yesus harus terkutuk, harus dia menjadi berdosa, enggak. Saya bingung nih, saya udah diam, saya yang dibilang mengharuskan. Yang bilang Yesus terkutuk dia. Kok saya yang bilang biar saya. mengharuskan? Ya, Bang Kripto silakan, Bang Kripto. Nih ya, saya kripto ya, saya Kristen ya, asli ya. Martin dan Domba, kalian kan Kristen. Kalian harus tahu, memang Yesus itu terkutuk, ya, bukan jangan diartikan lain ya. Dia terkutuk karena dia melanggar hukum Taurat, ya. Tuh. Nah Tuh. gini, ini keren nih, tegas Kripto, dia. hukum Taurat apa yang dia langgar? Di mana itu Banyak. dasarnya? Kalau kamu masih bertanya, berarti Anda belum baca Alkitab dengan Bukan, dengan kamu sempurna. jangan ini dong, Ntar kasih dulu. tahu ini loh dasarnya. Domba, gini loh Domba. Iya, saya kasih tahu. Dengar Pak Kripto, biar Pak Kripto setelah statement dia buktikan. Kristen Dia wajib beneran membuktikan dong, itu. Kristen-kristenan. Nah, saya juga percaya, nggak Bukan. percaya dong sama kamu. Jangan-jangan kamu bukan Kristen lagi. Jangan gitulah. Kristen, Biarkan Pak Kristen, Kripto Pak. ngomong dulu, Dek. Kripto. Jadi, Nanti begini. baru silakan. Tanggapin dulu Anda nanti. tahu kan bahwa Yesus itu dia banyak berbicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan Taurat, seperti ya dia dengan bapaknya adalah satu, ya kan? Dalam Taurat itu tidak boleh ngomong begitu, ya. Nah, kedua tentang sunat, ya, dia menganggap sunat itu nggak penting, ya. Itu makan Paulus sih, babi. bukan dia sih. Ya, makan babi, ya. Itu bukan dia juga tuh, Paulus tuh. Bukan, itu Yesus. Iya, enggak. Yang makan Yesus tidak pernah itu. Yesus tidak pernah ngajarin Apa yang makan masuk dua. ke dalam mulutmu tidak mengkotori jiwamu, ya, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu ya, itu maksudnya itu. Jadi makan babi itu nggak apa-apa, ya. Jadi itu kan Yesus kan begitu. Saya kan ikutin Yesus. Itu masalah cuci tangan Pak Kripto. Cuci tangan Nanti kita juga bahas dia itu. tidak. Nanti kita bahas itu. Ya. Saya bahas itu nanti. Ya, dia juga Saya tidak di cuci sini mau tangan. memuliakan nama Yesus. Saya mau meluruskan fitnah terhadap Yesus, tapi nggak apa-apa. Saya nanti sama Pak Kripto berhadapan, nanti lanjut. Jadi saya melihat atau mengerti bahwa Yesus itu melanggar Taurat, maka dia dihukum mati. Nggak ada alasan lain dia dihukum mati. Ya, ahli-ahli kitab itu beralasan dia melanggar hukum Taurat. Itu aja. Nggak ada alasan takut dia jadi raja, takut dia punya pengikut, ya. Karena dia melanggar hukum Taurat. Ya. Melanggar hukum Taurat itu artinya dikutuk, ya. Dalam konteks hukum Taurat, kutuk yang arti dalam bahasa Ibrani kan kirsa, hukuman atau konsekuensi negatif yang Yehova timpakan Kalau kepada di Islam manusia, kisos kalau di Islam. kepada Ibrani, ya, bukan manusia, kepada Ibrani karena pelanggaran terhadap hukumnya, ya, atau karena tidak setia pada perjanjian dengannya. Nah, pada Ibrani, ya. Jadi ini kepada yang namanya karena begitu besar kasih Bapa akan bangsa Yahudi, ya, bukan kita, maka diutusnya anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, begitu. Jadi ini melanggaran di dalam hukum Taurat. Yesus mati, terkutuk, selesai. Sekarang saya mau tanya sama Bang Datu, apa Bang Datu mempunyai Tuhan? Pastilah punya dia. Sesembahannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhannya Bang Datu? Bang Datu dibuka mute-nya, Bang Datu, nggak kedengaran suaranya. Tuhanku ya, aku punya Tuhan, Tuhanku Allah. Oh, berarti mempunyai Tuhan. Apakah Tuhan dan Allah itu sama? Tuhan itu sebuah gelar dipersematkan yang namanya Allah. Tuhan itu gelar. Betul. Oke, kita catat Tuhan itu gelar. Apa lagi selain Ya. gelar? Allah itu nama kesembahan Enggak, kami. tunggu bentar, saya masuk aja deh. Yosua, yang kamu tanya ini, Tuhan itu definisi secara etimologi, terminologi, atau esensi nih? Ya.
Ini saya nggak mau bertanya apa arti kata Tuhan. Ya, karena ketika dijawab Tuhan itu gelar, kamu ya kok cuman itu saja? Enggak, itu saja. Tuhan itu adalah istilah untuk gelar. Yang mana secara esensi, ketika sesuatu digelari Tuhan, maka sesuatu itu menjadi sembahan, dianggap pencipta langit dan bumi. Oke. Nah, dipercaya sebagai pencipta langit dan bumi, atau menjuantahkan istilah untuk pencipta langit dan bumi. Nah, jadi makna satu diksi itu tidak bisa diikat cuma satu penjelasan saja. Contoh, manusia itu apa? Manusia itu bisa banyak nih penjelasannya. Manusia, istilah untuk menyebutkan makhluk. Manusia itu apa? Makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan. Manusia itu apa? Makhluk pemimpin yang bisa berpikir, memiliki kecerdasan. Manusia itu apa? Jadi kalau mau membahas satu diksi itu memang harus tahu secara esensi biar tidak salah paham, Yosua. Nah, silakan pertanyaannya lanjut ke Bang Datu. Soalnya tadi bertanya ke Bang Datu. Silakan. Disebutkan tiada Tuhan. Tepat sekali Uniripa. Lanjut, benar kata Tiada Uniripa. Tuhan selain Allah. Pertanyaannya apa? Bagaimana maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Oke. Ini bahasa Indonesia, tidak ada Anda kaitan dengan Bahasa pemahaman Indonesia agama. loh. Anda tidak mempunyai Tuhan. Aduh, bahasa Indonesia yang begitu mudah saja. Jangan dipotong. Kata-katanya jangan dipotong. Tadi Tidak katanya ada yang mempunyai cantik. Tuhan. Dengarkan dulu. Kalau ada sebuah diksi, tidak ada yang cantik kecuali Unirifa, bukan berarti nggak ada yang cantik di dunia ini. Memang tidak ada lagi yang cantik kecuali Unirifa. Berarti yang cantik satu-satunya adalah Unirifa. Ini bahasa Indonesia loh, masa nggak ngerti? Maka ketika dikatakan tiada Tuhan selain Allah, bukan berarti tiada Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Yesus bukan Tuhan, sembahan berhala bukan Tuhan. Kecuali Allah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Masa kayak gini aja nggak ngerti? Pak Krito, tolong bantu dulu Pak Krito. Jangan masuk dulu dengan kami Wisam. Mungkin Pak Krito dibantu dulu. Silakan. Nggak, kita ke Pak Krito. Saya lebih percaya Pak Krito sebagai saya dijelasin. Nabi Cabul, bapaknya siapa? Jadi kalau Nabi Cabul itu bapaknya itu contohnya dalam kitabmu tuh Nabi yang ambil bini orang. Tanya bapaknya Daud siapa dalam kitabmu ya. Kau penyembah manusia berkelamin yang kurang ajar di kamar kami. Pak Krito lanjut. ya Yosua, Bang Datuk itu punya rob atau namanya kurios. Rob itu dalam bahasa Arab itu bisa kurios, bisa teos juga. Jadi Nabi Muhammad disebutnya rob. Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga disebut rob. Gitu loh. Begitu. Yosua. Salah. Berarti robnya ada dua. Salah Pak Krito. Bukan Anda ada salah. dua. Panggilan. Duh, salah Enggak. katanya Bang Datu. Bentar. Duh, Sebentar inilah tadi gara-gara katanya berarti- enggak saya bingung. Yosua tuh kalau seandainya masuk ke komal diskusi itu minimal ngerti bahasa Indonesia dulu lah. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Rob yang kepada Allah itu Rabbul Alamin, Rabbun, dialah pemilik segala-galanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Rob sebagai apa? Dia sebenarnya tidak pernah dipanggil Rob, tapi dia dipanggil Rasulullah. Tapi statusnya boleh sebagai Rob, bukan berarti dia Rabbul Alamin. Tapi dia adalah pemilik pemelihara keluarganya. Bang Ratu ini Rob. Sama kayak bapak. Apakah semua laki-laki adalah bapak-bapak? Tidak. Tapi Pak Presiden dipanggil bapak enggak? Bapak. Bapakmu dipanggil bapak? Bapak. Apakah bapakmu Pak Presiden? Kan enggak gitu. Masa kayak gitu aja harus dijelasin begini sih Yosua? Ini kita downgrade. Iya Kita benar. turun. Kita kualitas diskusi kita tuh kayak ngajarin anak TK bahasa. Nggak apa-apa. Anakku ini ayam, Nggak apa-apa. ini berkokok, kokok, ini bebek mekuek, kwek, kwek. Beda ayam sama bebek, ngerti nggak sih nakku? Mbak Yuni Masa biarin harus begitu? dia kan secara jujur nggak ngerti, bukannya mengolok-olok, emang dia nggak ngerti. Iya, Dia tapi kasih kalau tahu. bahasa Indonesia itu keterlaluan, Pak. Maksudnya, makanya saya kan minta tolong nih buat kalian yang terlalu berani untuk masuk ke diskusi lintas agama. Pahamilah satu bahasa Indonesia itu. Contohnya kayak kata tuan. Tuan itu tuh bisa disematkan kepada presiden. Tuan, silakan tuan. Nyonya sudah menunggu tuan di atas meja makan tuan. Silakan tuan, Gusti tuan, silakan. Gusti Allah dengan Gusti Allah bagi orang Jawa itu merujuk kepada sang pencipta. Tapi Gusti lagi, company yang dipanggil Gusti bukan berarti pencipta langit dan bumi. Namanya ini apa? Istilah ini satu kata bermakna banyak. Contoh bapak tadi. Presiden dipanggil bapak. Kepala sekolah dipanggil bapak. Apa mereka sama semua? Kan tidak.
Ibu Rifa, direktur dipanggil ibu, Bu Megawati dipanggil ibu, sama kami setingkat? Enggak. Gitu loh. Jadi kalau dalam istilah kata Rob itu kan artinya pemilik. Nabi Muhammad itu pemilik, tapi pemilik apa? Pemilik umatnya. Bukan berarti dia memiliki langit dan bumi dan penciptanya, bukan. Jangan tolonglah, kita sudah dewasa kok ya. Kita kan bukan anak kecil nih. Melelahkan kalau diskusi begini. Jangan karena saya nggak percaya Pak Kripto kalau dia nggak paham. Saya yakin dia paham kok. Ya, dilanjut lagi di diskusinya biar kita masuk ke substansi yang penting. Masalah gini ya nih. Iya. Nambahin nih Pak. Masalahnya gini, Siap. karena faktor kualitas intellectual quotient itu mempengaruhi daya nalar daya tangkap manusia seseorang. Jadi mungkin faktor IQ tadi mempengaruhi seseorang 30 untuk 30% sejarah. 30 bang Lot 30 cuma 30. Jadi ketika kita diskusi dengan dulu Bos ya. Ketika kita Islam berdiskusi dengan Oten, maka yang standar dulu. Maka standar IQ kita yang 120 ini standar manusia ya. Manusia standarnya 120. Itu ketika kita berdiskusi dengan Oten, maka kita harus downgrade menjadi 30. Jadi ini yang anehnya kalian ini. Tapi nggak semua Oten. Nggak semua. Bang betul nih. Downgrade kami punya. Contoh ya, satu lagi. Ini dengar dulu. Bisa apa maknanya? Bisa. Apa? Bisa apa maknanya? Bisa? Ya. Ya bisa dapat. Cuma itu. Iya. Konteksnya. Lagi gini. Bang Lord. Downgrade kan? Dia pikir bisa itu untuk dapat aja. Ya bisa dapat, mampu. Bisa itu bisa untuk ular. Ular berbisa, bisa ular. Nah, apakah bisa itu hanya untuk mampu aja? Itu kan bahasa Indonesia, Bang. Itu berarti bisa itu ditempatkan di. Sedangkan bahasa Indonesia saja satu kata bisa berbagai makna menurut konteksnya. Ya, Ini bahasa Indonesia satu kata. Kalau gitu Bisa. Rob. Ya. Makanya downgrade itu makanya kami harus mendowngrade. Iya. IQ kami menjadi begini. Bunda Rifa, Bang Datu itu juga disebut Rob. Benar tidak? Benar tidak? Waduh. Ini saya catat loh, Bang Datu. Tadi Uni Rifa mengatakan Bang Datu ini juga disebut Rob. Iya. Robul Baiti. Rob juga. Robul Baiti, pemilik rumah. Jangan dipotong Yosua. Kan kayak gini, Bapak, kamu Bapak, iya. Oh, saya Bapak Presiden. Oh, kamu apa? Bapak kepala sekolah. Oh, berarti sama, setara kalian. Nggak bisa gitu. Jangan berhentilah mempermainkan bahasa Jadi ini Indonesia. bertentangan dengan Bang Kangcan ini. Nanti saya panggil Kangcan nanti kalau. Ya udah panggil Kang Kencan. Kamu nggak usah ngadu-ngadu kami di sini. Kami sepemahaman. Kami Kangcan bukan itu orang yang sudah membantah dengan Bang Daman. Iya, silakan. Ada Robnya, ada dua. Ya udah kamu nggak usah ke kami. Kalau sama Bang Chan ini orang kata Kangcan. enggak gini. Kita nih nggak mau menghadapi orang yang sorry ya kayak anak kecil banget kamu Yosua. Kamu kalau seandainya mau bermasalah dengan Kang Chan sama Kang Chan. Kalau kamu bilang Kang Chan bersama kami berbeda, kamu bawa beliau ke sini. Jadi nggak usah banyak cerita gitu. Kita nih masuk ke substansi diskusi, buang-buang waktu kayak gitu, tau nggak? Iya. Aduh, inilah kalian ini kalau nggak ngerti konteksnya. Ya, silakan bertanya aja lah. Ya. Dari tadi saya suruh bertanya aja kalian Ya. itu. Pak Kripto mau Bertanya menjelaskan aja. mungkin ke si Joshua atau Pak Kripto mau ini? Ya udah, dialog aja. Yosua sama saya deh, sama-sama Oten. Ya udah, silakan Pak Kripto sama Joshua dulu. Bisa diluruskan ya Pak, tolong bantu kami ya Pak Kripto ya, makasih. Iya. Saya sudah tahu perbedaan Islam dengan Kristen. Jadi saya diam, ya itu kan pilihan. Jangan mencaci-caci yang kita tidak sama ya. Begitu. Tahu perbedaan, tapi nggak usah mencaci maki. Betul. Duh, saya nggak caci maki. Ada nggak saya naik pernah mencaci maki? Nggak ada. Bang. Nyindir ya kan. Kalau bertanya tuh jujur Itu gitu. sesuai fakta. Kalau tidak sesuai fakta, itu Aduh, menyindir. kamu sama orang Kristen aja kayak gitu cara diskusinya. Gimana mau sama kami coba?
inilah Kristen kadrun. Iya. Biar cepet pinter lah belajar tuh sama Mbak Uni. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Anda kok Kristen? Iya. Saya ke Rudi dulu. Halo Rudi, silakan. Di sini tempat bertanya dan kami menjadi teman belajar kalian. Silakan kalau mau membantah pakai data, kalau nggak ada data jangan membantah apa-apa ya, nggak akan didengarkan. Terima kasih Mawar, ini saya jarang dikasih Mawar. Terima kasih siapa? Aduh kesian banget nggak pernah dikasih Mawar. Gue kasih deh Mawar lu. Gue kasih lu Mawar ya. Bentar gue kasih apa ya? Nggak usah. Makasih. Gue nggak bisa, nggak bentar. Gue juga nggak bisa ngasih apa-apa nih. Bisa nggak ya ngasih? Ayo udah lanjut Rudi. Ya. Tidak, aku mau lanjutkan membahas soal apa konteks yang tadi Yohanes yang tadi soal suara kamu kenapa Rudi? Ke-13. Rudi, suara kamu kenapa? Hilang. Suaraku hilang. Hilang kenapa? Mungkin karena cuaca, Mbak. Cuaca, Kak. Enggak tahu ya, aku nggak percaya aja suara kayak gitu dibuat-buat ya. Tidak, memang gitu. Aku punya riwayat TPV. Oh ya udah nggak apa-apa, sorry ya, karena aku orangnya nggak gampang percaya. Ya lanjut. Jadi gini, aku mau bahas lanjutkan yang tadi soal Yohanes 1 ayat yang ke-13 itu, yang di sini dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Nah, itu yang dimaksudkan di situ ditujukan kepada orang-orang yang mempercayai Yesus itu diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang bukan berarti anak-anak itu yang diperoleh dari hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu, yang dijadikan sebagai anak. Tetapi melainkan dari Allah, yaitu Allah menjadikan mereka sebagai anak karena mereka percaya, tapi bukan berarti karena ada hubungan intim. Ya, ada apa ini? Kemana-mana lari ini. Anda ngambil referensi dari mana ini? Ayat 12 itu dibaca sebelumnya, Bang Datu. Ayat sebelumnya diteliti dulu. Siapa orang-orang yang tidak dilahirkan? Siapa orang-orang yang tidak dilahirkan dari jasmani? Siapa? Aduh, diulang lagi. Sudah Bang Datu, ya sudah selesai. Itu Bang Datu nggak ngerti masalahnya. Coba kita baca ayat sebelumnya. Iya, jangan dibahas lagi. Kami udah ngerti bahwa orang-orang yang tidak dilahirkan daging itu berarti dia dan keinginan seorang laki-laki, dan keinginan seorang wanita. Berarti orang itu tidak berdasarkan hasil persetubuhan. Siapa? Apakah Yesus saja? Di situ disebutkan orang-orang loh. Bang. Iya Bang Datu, itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah Yesus saja? Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berarti orang-orang yang ikut Yesus ini tidak dilahirkan dari daging. Bang, itu secara fisikal tuh mereka betul, mereka dilahirkan secara jasmani di situ, Bang. Jasmani gimana sih? Tapi di situ kok dipelintir lagi ayatnya. Bang, Anda punya ayat, saya bacakan tertulis di situ. Orang-orang yang dilahirkan oleh jasmani. Siapa itu yang dilahirkan jasmani? Siapa? Ya, apakah hanya Yesus? Itu semua dilahirkan secara jasmani. Banyak Pak, di situ disebutkan orang-orang. Apakah orang Israel itu tidak dilahirkan dari jasmani? Jasmani Pak, jasmani. Jasmani. Orang-orang Israel tidak dilahirkan dari jasmani? Dilahirkan secara jasmani. Yaudah, saya masuk coba. Ya, selesai. Rudi, ayat yang kamu bawa tadi, coba buka tadi ayat berapa? Yohanes 1 nomor 13 14. 12 ayat 11-nya dulu Bang Datu. Yohanes berapa? Bentar Yohanes 1 ayat 11 sampai 14. 13.
Saya bacakan ya. Jadi Yohanes 1 itu kita baca di ayat ke-11-nya ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Siapa orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging dan bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki ini? Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang dijadikan Allah sebagai anak, yang bukan dalam pengertian. Enggak, saya bukan definisinya yang saya tanya. Definisinya sudah jelas di sini kan. Yang saya tanya itu mereka itu siapa gitu. Contohnya mereka itu siapa? Contoh, misalnya nih, contohnya adalah orang Israel atau orang Edom, orang Itali, orang Minang, itu Padang. Itu ditunjukkan kepada orang-orang Israel pada masa itu yang percaya Yesus sebagai orang Israel. Ya, benar. Berarti pertanyaan Bang Dato. Iya, udah nggak apa-apa. Berarti orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus itu mereka lahir karena bukan keinginan bapaknya, gitu ya? Lahir bukan karena. Bentar dulu. Enggak gini loh, brother. Kita pakai bahasa Indonesia dengan benar loh. Orang-orang yang diperanakkan, jadi mereka itu diperanakkan bukan dari darah, nggak ada kaitannya sama darah atau dari daging. Berarti mereka ini nggak lahir dari daging ya. Dan mereka bukan secara jasmani, mereka itu bukan karena keinginan seorang laki-laki. Berarti bapak-bapak mereka tuh nggak menginginkan mereka, tidak menginginkan mamaknya itu gitu ya? Atau gimana? Coba jelaskan dulu. Ya. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah Allah menjadikan orang-orang yang percaya, Allah menjadikan anak-anak orang-orang yang percaya menjadi anak. Yang dalam pengertian bukan berarti Allah itu berhubungan dengan Allah berhubungan intim sama manusia baru melahirkan anak-anak itu. Tidak. Itu. Mana-mana dijadikan anak apa? Enggak, Rudi, kamu ngerti nggak sih? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Ini orang yang percaya sama Yesus ini bukan orang-orang yang hasil dari hubungan badan. Benar begitu? Baca kalimat penutup. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tuh. Pertanyaannya gini loh. Iya, berarti ini anak Allah semua. Berarti orang yang percaya kepada Yesus itu bukan anak manusia, tapi anak Allah, kayak Yesus gitu. Iya. Penyebutan. Iya. Wah. Jadi teman-teman dengar ya, kalau kalian hati-hati sama orang Kristen, mereka itu bukan anak manusia, mereka itu anak Tuhan. Hati-hati kalian ya, bahaya. Jangan senggol bos, orang Kristen bos. Kalau ada orang Kristen besok-besok ngijak kepala kalian, pasrah aja. Mereka tuh anak kandung Tuhan, bukan anak bapak mamanya. Hati-hati loh. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Gitu kan, Di? Loh, gimana ini? Jangan bikin bingung saya lah. Saya nih orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia loh. Bingung loh saya ini. Gini Mbak, gini, lebih sederhananya begini. Ketika saya mempercayai Yesus sebagai, terus kamu langsung bukan jadi anak manusia lagi? Berarti kamu bukan anak manusia lagi setelah kamu percaya Yesus? Wah, langsung berubah drastis guys, jadi Tuhan bukan lagi. Ini kita lagi ngomong sama bukan manusia. Jadi Rudi bukan manusia. Galatia 3:26. Saya ini secara iya, udah nih Yosua sama Rudi ini bukan manusia guys. Kalian bukan manusia kan? Saya manusia. Tuhan lah, tapi diberikan kuasa. Katanya kalau udah percaya Yesus udah jadi anak Tuhan, nggak lagi jadi anak manusia. Gimana sih, nggak ngerti deh. Apa ini? Tadi saya diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, apa kuasa kamu? Ayo, kuasa apa? Kuasa apa? Yang kuasa apa? Bang Umi. Ya bisa merubah air jadi anggur nggak? Bisa merubah jadi air jadi anggur nggak?
Galatia 3 ayat 26. Aduh, katanya kalau udah jadi pengikut Yesus punya kuasa seperti anak Allah. Rubah air jadi anggur dong, pengen bikin warung tua nih, buruan yuk. Bikin Kalau usaha ada imanmu sebesar biji sawi bisa. Ya berarti kalian nggak punya iman, nggak bisa. Loh, tapi untuk apa Aduh, sekarang? ternyata nggak. Ya, berarti saya ngomong sama orang-orang nggak beriman nih. Ah, ngapain kan? Ada kata Yesus, kalau imanmu sebesar sebiji sawi, Yosua punya iman. tindakan gunung itu kamu bisa. Yaudah, Bisa kamu punya iman. tindakan. Yaudah, kamu Hah? punya iman. Kamu punya iman. Punya. Udah, pindahkan Tapi gunung kita sama jangan ada ayat jangan Aduh, cobain berarti Allahmu. sama kayak gini dong. Saya cinta sama adek. Nanti saya transfer 1 miliar. Untuk apa Bang, dulu? transfer Jangan 1 miliar. mencobai dulu Jangan dengan kau sembarangan. coba-cobai saya ya. Saya orang kaya loh. Nggak usah kau tantang-tantang saya. Tapi karena saya mencintai kamu, saya akan kirim 1 miliar. Itu namanya bullshit. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Bunda Umi, Dia perempuan. sebentar abang-abang. Di Galatia 3 ayat 26 itu dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus, maka itu kami itu disebut anak Allah. Anak Allah karena iman. Disebut Jangan anak-anak takluk Allah. dari Yohanes 1 Bukan nomor secara 13. lahiriah, melalui Yosua, hubungan gitu, bukan. Yosua, Tapi yang karena suruh kamu iman dan kepercayaan kepada kami, Saya kepada lagi Dia. ngebahas Yohanes ini kelakuan kalian tuh ya. Sorry itu sih aku bilang ya. Kelakuan kalian yang paling tidak menyenangkan itu apa? Ketika mentok di ayat 1 nggak mampu kalian jelasin, kalian kabur, kalian seolah ayat ini Yohanes 1:13 ini kalian ambil, kalian pijak-pijak di bawah, nggak bisa dijelaskan. Kalian lari ke ayat lain. Itu yang namanya cocokmologi. Saya lagi nanya Yohanes 1:13 ini penjelasannya kayak mana? Di Iya, sini kan dikatakan orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, dan secara jasmani mereka diperanakkan bukan karena keinginan laki-laki melainkan dari Allah. Artinya kalau Yesus mengaku dia itu bukan dari daging, ya sama, berarti bukan cuma dia sendiri ada. Maka makna ini tidak bisa letterlek. Kenapa? Kalau letterlek, kalian akui dulu bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu setara dengan Yesus. Ini yang kita permasalahkan di sini. Kalian sedang menjelaskan kepada kami kaidah bahasa. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Apa maknanya itu? Tapi kalau 12 murid Yesus, itu Yesus yang pilih tuh, cop. Tapi Paulus mengaku dipilih Yesus. Oke? Itu pahamin dulu. Nah, di antara 12 murid, Paulus tidak termasuk. Di antara ke-70 murid, Paulus tidak termasuk. Paulus itu ada seorang yang mengaku menjadi murid atau menjadi rasul setelah Yesus sudah tidak lagi di bumi. Dari mana kalian tahu yang bertemu pada waktu dia terguling-guling itu betul-betul Yesus, bukan setan? Dari mana kalian tahu? Bisa nggak kalian validasi itu? Saya bisa buktikan kalau itu justru iblis. Kenapa? Justru ketika dia bertemu dengan makhluk ini, bentar dulu. Saya di sini. Aduh, kalau kalian berempat Jangan ngomong. kau menekan yang bukan ini. Ya udah jangan ikut di sini diskusi. Ini tempat diskusi. Kalau kau nggak siap diskusi di sini, jangan. Kalau emang kau siapa aku ngelarang-larang aku kau? Bapakku kau. Orang lagi diskusi. Nah jadi gini, kalian itu kalau kalian misalkannya mau bentar, diam dulu Yosua. Nih si Rudi nih. Rudi gini. Sekarang gini deh, kita ilmiah aja. Yohanes 1 nomor 13. Saya sama Anda dulu. Coba tunjukkan ke saya apa korelasinya dengan penjelasan Yosua dalam Korintus tadi, coba. Apa metode ilmiahnya sehingga itu terkorelasi ya, coba. Tadi Yosua ayat berapa yang kau bawa Yosua? Galatia 3 ayat 26 kan Bunda Umi kan bertanya apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah, maka itu saya bacakan di ayat Galatia 3 ayat 26. Bukan itu, makanya jangan nimbrung kalau orang lagi diskusi, akhirnya nggak nyambung. Saya ngomong sama Rudi, minta penjelasan Yohanes 1:13, kamu bawa Galatia. Yang saya tanya sama si Rudi ini, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ini maksudnya apa? Kok malah bawa Galatia? Jadi nggak nyambung. Ya, yang kau nih. Maksudnya adalah mereka yang dijadikan sesuai menurut kuasa Allah, kuasanya Allah. Bukan berarti mereka yang dilahirkan secara intim antara Allah dengan manusia, gitu. Apa ini Rudi? Nggak ngerti saya. Apa yang sederhana omongan itu? Aku baca nih. Orang nggak ngerti lah. Aku lebih baik bego lah daripada sok ngerti tentang apa yang kamu bilang ini. Ngomong aja nggak jelas ini. Orang-orang yang diperanakkan bukan. Kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Orang-orang yang diperanakkan, arti diperanakkan apa? Ya, dia lahirkan
Dilahirkan itu maksudnya apa? Dilahirkan maksudnya apa? Yang kamu pahami tentang ayat ini dilahirkan apa? Setahu saya dilahirkan itu adalah ketika ada seorang bayi keluar dari rahim seorang perempuan, benar nggak seperti itu? Betul. Ya, seorang yang keluar dari rahim perempuan berarti dijadikan anak. di sini Itu orang-orang yang keluar dari rahim perempuan nih bukan dari darah. Jadi manusia-manusia ini nggak berasal dari darah, nggak berdarah, atau mereka tuh nggak berasal dari darah. Kamu tahu nggak proses kehamilan? Tunggu sebentar. Kamu tahu tidak proses kehamilan? Anak-anak Allah, Sebentar. Ini apa sih ini? Kan saya sama Rudi dulu lah Yosua. Nah, di sini anak-anak ini dilahirkan bukan dari darah. Kamu tahu tidak proses kelahiran, proses bayi itu menjadi besar, bertumbuh kembang dalam rahim, nggak bisa tanpa darah. Kamu tahu kan? Nah, jadi orang-orang yang percaya sama Yesus ini, menurut kitab Yohanes ini, dilahirkan bukan dari darah. Ini perkataan dusta atau perkataan beneran? Itu ada dipisahkan dengan tanda koma, Mbak, tanda koma. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, koma. Kamu tahu tidak manusia itu lahir dari darah dan daging? Kenapa? Karena tumbuh kembangnya bayi di dalam rahim perempuan butuh darah dan daging. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ternyata menjadi orang-orang yang lahir bukan dari darah. Ini perkataan bohong atau beneran? Orang Kristen itu lahir dari darah atau daging? Diberinya kuasa, dibuang kemana itu, Mbak? Diberinya Saya mereka tanya kuasa. orang Kristen itu, kamu waktu lahir itu dari darah nggak? Dari darah. Bohong berarti ini. Betul. Kalau ini harusnya ini pembohong ini, penipu ini. Tuh. Kuasanya dibuang Gitu. kemana? Kuasanya dibuang kemana? Kuasa Terus apa? kuasa Kamu Allah kuasa itu dibuang apa? kemana? Emang kamu kuasanya apa? Itu kuasa Allah yang menjadikan mereka. Iya, kuasa Allah yang kuasa menjadikan kamu mereka apa? sebagai anak. Ketika punya kamu kuasa, sudah Rob. lahir dari darah, tiba-tiba kamu berubah, nggak lahir dari darah lagi. Apaan ini? Kamu udah brojol, keluar dari darah. Tiba-tiba kamu menjadi dikuasai Tuhan sehingga tidak lahir dari darah. Orang kamu udah lahir dari darah kok. Ini apa-apaan ini penjelasanmu itu? Makanya saya bilang bohong. Tapi kalau kalian jujur, sebentar. Ada syarat supaya kalian tidak menuduh kitab kalian ini berbohong. Maka kalian harus mengerti gramatikal bahasa atau sastra. Sastra itu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang bahasa, di mana ada gaya bahasa. Salah satunya adalah ada namanya metafora, hiperbola. Kalau kalian tidak mengerti itu, jangan coba-coba jelaskan kitab suci yang terjemahan ini. Hancur kalian nanti. Ini hanya akan menunjukkan bahwa penulis Yohanes 1 nomor 13 ini pendusta. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia yang lahir udah pakai darah, tiba-tiba percaya Yesus Tuhan, tiba-tiba udah lahir nggak pakai darah lagi? Apa-apaan itu? Kalau dimaknai secara harfiah. Apa urusannya 1 Yohanes 3? Apa urusannya? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Terus? Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kamu anak Allah. Iya. Kamu anak Allah. Karena anak apa kasih Allah? Anak apa kamu? Bukan yang dimaksudkan secara hubungan jasmani. Saya tanya kamu tuh anak apa? Anak apa kamu? Aduh. Ngerti anak-anak. Itu penyebutan gelar. Iya, tapi kalau cuman dikata-katain anak domba, anak manusia, tapi itu cuman metafor. Saya juga bisa ngaku sebagai istri Tuhanmu loh. Saya ini istri Tuhan. Kamu tahu saya istri Tuhan? Nggak tahu? Kamu itu istri Tuhan loh. Kamu tahu kalau kamu itu istri Tuhan? Nah itu kuasanya di mana? Kamu tahu tidak? Saya tanya. Kamu tahu nggak di kitabmu kamu itu adalah bini Tuhan? Kamu tahu? Kamu tahu kalian tahu nggak? Chris, Yosua, Rudi, kalian itu adalah bini Tuhan. Kalian tahu? Sebagai mempelai wanita. Nah, ini kalian giliran jadi bini, kalian perumpamaan, giliran jadi anak, kalian bilang harfiah. Kami giliran jadi Kristen anak. tidak. Saya tanya, kamu anak Allah kamu? Anak apa kamu? Iya. Kamu ngaklaim anak Tuhan. Kamu kalau ngaku anak Pak Jokowi ya jadi tampol kalian loh. Ini kalian ngaku anak Tuhan. Kalian anak apa Tuhan? Apa legitimasi kalian? Coba tunjukkan surat catatan bahwa kalian itu adalah anak Tuhan. Apa hak kalian mengaku anak Tuhan? Iya, apa hak kalian kalau kalian tuh dikatain anak Tuhan? Lu ini 1 Yohanes 3.
Ya apa? Lihatlah Apa alasan kalian betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita itu siapa? Ya kita yang orang yang percaya. Ada nggak di situ nama kamu di situ? Ada nggak? Percaya apa? Percaya siapa kamu? bahwa Yesus Kristus. Sudahlah, Bang Apa Rudi, ini? silakan Bang Rudi. Kalian ini adalah orang yang coba menipui saya di sini loh. Kalian ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, emang kalian Kami anak tidak apa? menipu. Anak Kami angkat menuntun loh. pemahaman kau nih. Kalau saya ngaku jadi bini Yesus, kalian percaya? Karena Percaya tidak kalian? diberi kuasa, tidak diberi kuasa. Dari mana kau tahu? Giliran kau sok ngaku-ngaku diberi kuasa. Kami diberi. Coba tunjukkan kalau tunjuk bukti kalau kau diberi kuasa, coba. Coba lihat ayat sebelumnya. Pak. Apa? Coba baca. Kok ayat? Ada namamu di situ? Ada namamu di situ? Loh, kau ngambil surat, kau ngambil tulisan, lalu kau ngaku-ngaku, kalau begitu, nanti kalau ada tertulis, ketika Pak Jokowi di kakaknya, aku bilang, lihat kakak Pak Jokowi, aku anak-anaknya Pak Jokowi loh. Ini namanya klaim bohong. Ini adalah klaim bombast, mengaku anak Tuhan, sebenarnya secara esensi, itu adalah tipuan yang paling besar, tahu kalian? Kita disebut Karena anak-anak Jokowi, berarti kita disebut anak-anak negeri, anak-anak bangsa. Yaudah, kalau gitu kau anak apa? Ya udah, kalau kau anak Tuhan, kau anak apa Tuhan? Anak apa? Anak angkat, anak kandung, anak tiri, atau anak apa kamu? Anak apa kamu kalau ngaku anak Tuhan? Oh, cuma disebut anak-anak ya, disebut anak-anak. Ya anak apa? Ya anak-anak Allah, nggak ada Kau tambahan. nggak cocok dikatakan anak-anak, kau udah tua, anak apa? Nggak ada disebutkan kami anak angkat, Ya disebutkan sudah, anak-anak Allah. kalau itu Jangan klaim menambahkan bohong, secara sesuatu yang omongan tidak tuh bohong. ada. Jangan sok-sok ngaku-ngaku anak Tuhan depan saya. Saya lebih tinggi daripada kalian, mama Tuhan saya. Itu dikatakan. Di situ dikatakan untuk apa Di kami situ berbohong. apa? Di situ jelas. Apa di mana? Apa yang kalian bawa ini? Yang mana? Kami yang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak Percaya Allah. apa kalian? Kalian percaya apa? Apa yang kalian percaya dari Yesus? Apa? Kalian percaya ajaran Yesus adalah firman. Kau percaya Dia adalah firman ajarannya? yang menjadi manusia. Ya, kamu percaya Ya, ajarannya? aku percaya dong. Yaudah, Ya, kau buka percaya. dulu Lukas pasal 3 nomor 60. Aku pengen buktikan nih, kau ini bener-bener ngaku-ngaku anaknya Yesus kalian. Saya percaya Yesus lalu anaknya Yesus. Oke, buktikan Lukas 3:60, buka. Nih. Untuk apa buka ke sana? Kita belum mampu itu. Itu tidak nyambung. Katanya kau percaya Jangan mencoba. sama dia. Karena kita tidak Gini loh, kalau ngaku percaya sama seseorang, ikuti ajarannya. Jangan cuma saya percaya, giliran ajarannya kau nggak ikuti. Namanya bohong. Depan saya nggak perlu. Brother, kalau kamu menjelaskan imanmu di depan saya, apapun imanmu, kalau tidak ada unsur penipuannya, saya nggak masalah. Tapi kalau ada unsur merusak peradaban, dengar dulu, sebentar dulu. Kenapa saya keras? Saya tidak mau generasi saya, anak-anak saya 10 tahun yang akan datang, itu botolnya sampai-sampai tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Karena kalian nggak usah. Kalian mengklaim diri kalian anak Tuhan itu nggak masalah, tapi bukan depan saya. Kok ngaku-ngaku anak Tuhan? Ada kalian diakui Tuhan sebagai anaknya? Tuh, ada nggak pernah Tuhan bilang kalau kalian diangkat? Nggak. Kapan Tuhan pernah ngangkat kalian jadi anaknya? Semenjak kita percaya diberikan kuasa. Berarti kamu percaya sama Yesus? Oke, siapa Tuhan menurut Yesus? Ya, tentu aja. Yaudah, siapa Tuhan menurut Yesus? Kenapa kami percaya kepada Yesus? Karena Saya nggak tanya apa ini. Percaya kepada Yesus itu baru. Saya nggak tanya kenapa kau percaya. Yang saya sedang konfirmasi, kalian itu pendusta atau tidak? Kalian kan ngaku, kalian mengklaim percaya kepada Yesus. Itu kan kata kalian. Kalian di sini mengklaim depan saya, kalian percaya sama Yesus. Saya mau buktikan kalau kalian percaya kepada Yesus, siapa satu-satunya Tuhan menurut Yesus? Jawab. Gimana? Saya ini, yaudah, orang Islam ini bisa ngaku. Kalian tahu nggak? Kalian ngaku anak Yesus. Kami ngaku saudara-saudara Yesus. Panggil tante kau sama aku ya, tante Tuhan. Ada kuasa untuk itu enggak? Ada kuasa untuk itu enggak? Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada firmanku ini itulah saudara-saudaraku. Aku nih adiknya, adik kandung. Anda tidak percaya itu masalahnya. Oke, kalau kita buktikan siapa yang tidak percaya. Apa Anda percaya Kata Yesus itu Tuhan, sang firman Allah sejak yang kapan dia manusia? ngaku dia firman jadi manusia? Sejak kapan? Jangan kau fitnah dia. Kau percaya pula Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa itu adalah satu. perkataan dia. Itu iya, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Dalam satu esensi. Bahwa Satu apa? Satu esensi artinya apa? Diam dulu Rudi, jangan berdua. Sebelum Abraham Satu esensi artinya apa?
Esensi artinya apa? Dalam satu kesatuan. Esensi artinya apa? Parah ini kalian. Kalian ini merusak peradaban loh. Kalau kalian ajarkan ajaran kalian di gereja, enggak masalah kami. Tapi kalian sedang berhadapan dengan saya, seorang muslimah. Saya hargai pemahaman kalian yang keliru tentang diksi-diksi yang ada di KBBI atau di mana saja. Tapi kalian kalau menjelaskan jangan pakai doktrin kalian. Ini Qomal Islam. Di Qomal Islam ini anti penyesatan, anti perusakan peradaban. Merusak peradaban itu artinya apa? Kamu ngaku anak Allah. Kamu saya tanya, kapan kamu diangkat sama Tuhan? Ketika saya dikatakan percaya, saya buktikan kamu percaya sama Yesus. Kalau gitu menurut Yesus siapa Allah satu-satunya Allah? Firman Allah, firman dan Allah. Kapan? Tunjukkan Yesus pernah berkata satu-satunya ada Allah adalah firman dan Allah. Tunjuk. Oke, ini sebentar. Oke. Bentar. Tuh, ayatnya kemana? Kita lihat. Capek-capek Yesus turun ke dunia digebukin, kalian fitnah dia terus-terusan. Yohanes 8 ayat Ngaku-ngaku. 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apa penjelasan itu? Apa ayat itu? Yang saya tanya apa? Di mana Yesus pernah mengatakan satu-satunya Allah adalah Sang Firman dan juga Bapa? Oke, Aku bawa ayat apa? Ayat apa Yohanes yang 8 kau bawa ayat 22. itu Yosua? Yohanes 8 ayat 22. Apa itu? Baca-baca apa? Sebentar. Kalian kok Maka kata-kata orang fitnah Yahudi, ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari atas sang Bapa Apalah itu. kau ini lagi-lagi mempindah. Lucifer juga dari langit. Kau pikir dia Tuhan? Ada-ada aja. Udah diam kau. Udah Yosua, imannya aja ajaranmu ya. Kami nggak butuh. Udah berhenti kalian menjelaskan agama kalian. Semakin merusak peradaban. Ajarkan ajaran kalian di gereja. Serius. It's okay. Rudy, Yosua, ajarkan ajaran kalian di gereja. Jangan di publik di ruang Islam. Ini hanya akan merusak peradaban. Anak-anakku yang ibu cintai, mungkin kalian menonton ibu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Maafkan ibu ya nak, ibu tidak punya kuasa mencerdaskan manusia-manusia yang memilih untuk menyesatkan banyak orang. Anak-anakku, inilah tugas kami untuk kalian supaya bisa diam dulu lah. Ya, anak-anakku, jangan coba di rumah, jangan coba-coba anakku memplesetkan satu diksi. Ketika kalian bicara tentang asba, jangan katakan asba itu adalah piring nasi, nak. Ya nak, belajar bahasa Indonesia yang baik ya anak-anakku. Di 10 tahun yang akan datang kalian nonton saya. Jangan kalian rubah definisi yang sudah disepakati sehingga itu menjadi penyesatan untuk kemudian hari, nakku ya. Jangan lakukan seperti Om Rudi dan Om Yosua ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal siapa mereka ini? Ketemu Tuhan aja nggak pernah kok ngaku-ngaku ketemu dengan Tuhan ini. Percaya sama Om, Dek. Percaya sama kau. Botol anak-anak bangsa gara-gara kau rusak peradaban. Kembali ke zaman kegelapan. Ya, sekarang kalian ini nggak usah jelasin. Bentar. Saya sudah Kata Anda lelah peradaban. Bagaimana seorang junjungan Anda mengajarkan boleh kawin 1 sampai 4? Apa masalah? Apa masalah? Apa tidak rusak itu rumah Peradaban Anda? mana? Peradaban mana yang rusak kalau seandainya orang laki-laki poligami itu peradaban? Coba tunjukkan secara sejarah ada rusaknya peradaban karena asbab poligami. Kau tunjuk. Jangan kau Maksudnya bagaimana di dalam rumah tangga itu akan hancur bila kalau laki-lakinya kau hancur rumah tangganya. Kalau laki-lakinya kayak kau, lututmu udahlah kering, mukamu jelek, kau miskin, punya bini 4, hancur. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kalau laki-lakinya kayak kau, betul ku akui. Ya, sorry tuh saya nih, jangankan 4 bini, 1 bini aja hancur kalau laki-lakinya kayak kamu. Serius. Jangan menyerang pribadi. Diam dulu. Loh, bukan. Ini gini loh, laki-laki yang mengatakan seorang laki-laki punya istri 4 dan mereka bahagia lalu iri dan mengatakan aduh hancur rumah tangga padahal rumah tangganya hancur, berarti orang itu sedang menceritakan dirinya dia nggak mampu. Kalau Yosua nggak mampu, bisa jadi lututnya goyang-goyang, mukanya jelek, hidupnya miskin. Jangankan punya 4 istri, 1 istri aja, sebelah aja istrinya belum tentu sanggup dia hidupin.
Jangan kalian menghakimi rumah tangga orang. Tunjuk rumah tangga nabi saya berantakan. Jangan kalian ini menjadi orang yang sok tahu tentang apa yang dialami orang lain. Kalian bicara tentang seorang nabi loh. Jangankan 4 istri, 1000 istri pun dia sanggup sebenarnya. Tapi karena dia adalah manusia berakhlak sempurna, beda dia dengan Salomo dan juga Daud dalam kitab kalian yang bahkan bininya ratusan dan sampai ribuan. Jangan kalian bandingkan nabi umat Islam dengan nabi yang dituliskan dalam kitab kalian. Sungguh sangat berbeda. Bahkan Daud diambilkan bini orang dari Tuhan, kalian sendiri yang ambilkan. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Orang Israel yang menikahi anak usia di umur 6 tahun. Ini kau. Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun. Makanya baca literasi, belajar. Nih, ini orang-orang yang nggak pernah belajar. Ketawa kau ini kutunjuk. Jangan ketawa karena kebodohanmu. Aku udah bilang dari tadi Yosua. Kalau tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, jangan banyak bicara. Itu hanya akan memperlihatkan ketidaktahuanmu. Nih kau perhatikan. Jangan bentar menjadi makin stupid lama-lama sama Yosua ini loh. Udahlah tadi bulan yang puasa kata dia. Sekarang bulan yang puasa, dada ya si Yosua nih. Aku nggak apa-apa lah kalau kami jadi Kristen, tapi jangan bebani kami di sini dengan seolah-olah kami harus mengikuti Bang cara Yosua yang pikir sabar kalian. ya. Bang Yosua sabar ya. Kok Yosua pula kau suruh sabar? Yang kuhadapi kalian berdua Tapi itu kayak fakta, Bang Rudi. diam dulu. Kalau seandainya kau nggak bisa mendengarkan jawabanku, kau tengok ini Sefaria. Sefaria ini literasi orang Yahudi. Kalian itu bukan siapa-siapa. Jangan sok tahu tentang ajaran orang Yahudi. Jangan sok tahu kalian cuma dapat kitab terjemahan, sok tahu pula tentang kehidupan orang Yahudi. Kalian lihat ini, perhatikan ini. Siapa yang bilang ini? Ini Rashi ini. Kalian tahu siapa Rashi ini? Nggak ngerti kalian ini, ya? Kalian perhatikan ini. Ribka umur berapa dinikahi? Ketika dan hidup Sarah 127 tahun, jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah 3 tahun. 3 tahun. Ini 3 tahun. Kau bilang nggak ada orang-orang Israel yang menikah umur anak kecil. Bahkan kau nggak tahu. Dari mana sumbernya? Ini sumbernya Sefaria. Kau nanya sumber dari tadi, kau ngomong cocok ortologi aja. Rashi yang tuliskan. Siapa? Apakah kami mengimani mereka? Apa kami percaya kepada mereka? Kitab yang kau pegang itu kitab perlu didengarkan Yang kau. tertulis di dalam Mengerti bahasa Ibrani? Alkitab, bukan mencopot dari internet. Aduh. Kok lucu Oten ini loh. Kitab yang dijelaskan kitab orang Yahudi. Kok merasa lebih hebat tuh jelaskan kitab orang Yahudi? Siapa Rashi? Jelaskan. Rashi ini salah satu sekolah dari Yahudi. Nah, kalian siapa? Kau tanya dulu. Kau nanya Rashi. Nah, kau siapa? Banyak bicara dari tadi. Apa ilmumu untuk bicara di sini tentang kitab Yahudi? Kalian siapa? Kalau kalian mempertanyakan siapa Rashi, aku tanya balik. Kalian siapa? Dari tadi banyak omong. Kami anak-anak Allah. Kau anak Allah, kuludahi kau anak Allah nih. Anak Allah kau. Cuy, kuludahi nih. Anak ngaku-ngaku anak Tuhan kau dari tadi depanku. Hadapi aku dulu. Kalau aku bini Tuhanmu, kau panggil mama Tuhan dulu. Depanku nggak usah ngaku-ngaku anak Tuhan kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan, ketemu Tuhan aja nggak. Mengerikan kalian ini. Pantas kalian dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Diam dulu. Sedangkan mengaku bahwa Tuhan punya anak saja aras bergoncang. Ini kalian, bulu kalian menjijikkan, tubuh kalian ada kotoran, ngaku pula anak Tuhan depan saya kalian. Ditanya kapan kalian dilegitimasi sama Tuhan dijadikan anak. Anak apa? Nggak bisa jawab dari tadi. Menggelikan kalian itu. Apa yang kalian omongkan semuanya dusta besar. Anak Allah saya. Anak apa? Anak angkat. Kapan diangkat Tuhan? Memang penipu kalian ini, serius. Domba, penipu dalam nama agama. Mau ngomong tuh yang jelas-jelas. Omongkan layak. Dengar dulu, Rudi, kau diam. Di sini ini bukan tempat membiarkan orang-orang mencoba menyesatkan manusia. Ini tempat forum diskusi bermartabat, dialektika lintas iman pakai dasar literasi kalau bicara. Kan saya sudah bilang berkali-kali, doktrin kalian jelaskan di gereja kalian. Tak masalah. Kami tidak akan ikut campur. Anak-anak kalian doktrin itu nggak ada urusan sama saya. Tapi di Qomal Islam, jangankan kalian mendoktrin, ngaku-ngaku kalau nggak bisa buktiin, nggak usah kalian ngomong. Anak Allah kalian. Kalian tahu arti Allah? Itu sumpah serapah. Kalian ini anak-anak sumpah serapah. Tahu kalian? Tapi kalau anak Allah kalian.
Dari Ngaku-ngaku mana depan kami saya. sumpah serapah, Oh, enggak, Mbak? saya mau kalian, Tambah, saya akan tambah akui kalian anak Tuhan asal kalian bisa buktikan. Apa legitimasi kalian? Apa bukti kalau kalian anak Allah? Silakan tunjuk. Kalau perlu saya sembah kalian kalau memang terbukti kalian anak Yesus. Anak apa? Kamu anak apa? Kan tadi udah jelas. Saya tanya kamu anak apa? Allah. Enggak, anak Allah, anak apa? Anak angkat Allah, anak tiri Allah, atau anak kandung Allah? Iya, anak kandung. Apa ini? Di mana Karena kan datanya? Di anak mana kandung. datanya? Anak kandung. Mamamu dihamili sama Allah. Ya, Itu Galatia 3, itu 26. yang bukan, itu yang salahnya di situ. Saya Itu yang kalian tanya, tidak kalau pahami. kamu kan anak kandung artinya apa? Anak kandung artinya apa? Secara lahiriah anak kandung Kamu artinya tahu? anak yang dilahirkan. Anak mengaku anak ilahi itu ajaran pagan. Tahu kalian? Nih, aku tunjukkan sama kalian. Inilah kalian. Depan saya nggak usah, kan saya sih bilang dari tadi sudah saya halangi kalian jelasin agama kalian. Saya nggak butuh di sini anak-anak Muslim kami. Dengar kalian dulu, diam kalian dulu ya. Ini komat Islam. Saya tidak mau generasi Muslimah dan Muslim itu menertawakan orang-orang yang mengaku anak Tuhan, akhirnya melecehkan Tuhan sendiri. Nauzubillahi min zalik. Betapa besarnya dosa anak-anak Muslim ketika mendengarkan kalian mengaku-ngaku anak Tuhan, lalu menjadikan itu bahan olok-olokan. Itu hanya akan merendahkan Tuhan. Sejak kapan Tuhan punya anak? Di mana Jangan anak Tuhan berdusta depan mengaku-ngaku kami. melecehkan Tuhan? Di mana? Melecehkannya di mana? Coba jawab. Kalau kau bukan anak Pak Jokowi, kau bilang kau anak Jokowi, kau melecehkan Melecehkannya di Jokowi mana? nggak? Melecehkan Tuhannya di Saya mana? tanya, Melecehkan Tuhannya di arti mana? pelecehan apa? Coba Arti jawab. pelecehan apa? Kau bilang Yang Tuhanmu melecehkan di punya mana? sperma. Yang Dengan jawab. mengaku sebagai anak Tuhan, kau Yang bilang melecehkannya Tuhanmu punya sperma. enggak, yang melecehkannya Kau di mana? Yang bilang kalau melecehkannya kau di mana? anak Jawab. ini saya jawab. Iya, Kau melecehkannya di mana? mengaku anak kandung. Ini ku jawab, diam kau. Kau mengaku anak kandung Tuhan. Apakah Tuhanmu punya sperma? Loh, mengaku anak Tuhan itu kamu pahami secara nggak? demikian. Aduh. Saya tanya kalian, oke, yang bilang anak kandung Tuhan kan kalian tadi. Ya siapa yang bilang kalian anak kandung 1 Tuhan? Yohanes 3 ayat 1 sampai. Berarti kau anak kandung Tuhan. Berarti Enggak, kalian bilang Tuhan kalian menghamili mama kalian. Berarti Tuhan kalian menghamili anak Tuhan. Sabar, saya bacakan. Ini melecehkan dengan Di mana? mengaku Di mana? Di mana? anak. Di mana? Pelecehannya di mana itu? Dasarnya dari Apalah mana? kalian ikut tantur. Dasarnya Kau dari ini mana? kalau Boleh, Bang itu aja Chris juga bisa. bicara. Enggak, semakin Kalian di sini kalian jelaskan sama saya Pembicaraan sebagai anak semakin- Allah, kalian apa? Kau turun kau Budiman. Banyak kali cerita kau. Aku pula yang kau atur-atur. Siapa kau? Halo. Kalian di sini di depan umat Kristen kalian boleh berbohong. Nggak ada urusan sama aku. Depanku jangan kalian ngaku-ngaku anak Tuhan. Jangan kan ngaku anak Tuhan. Ngaku anak Pak Jokowi pun kulibas di sini. Penipu kalian. Nipu-nipu aku kalian. Nggak Aku suka aku bangga ditipu-tipu. disebut anak-anak Allah. Kenapa? Kau bangga, tapi aku nggak mau ditipu. Coba kau tunjuk. Kapan Tuhan Anda ngangkat kau jadi merasa anak? tertipu. Kapan Anda merasa kau? tertipu. Iyalah, kau ngaku-ngaku anak Tuhan. Apa? Coba kau tunjukkan suratmu kalau kau anak Tuhan. Coba. Apa 1 bukti kau anak Yohanes Tuhan? 3 ayat 1. Saya bacakan. Aku minta apa bukti kau anak Tuhan? Itu Iya, yang 1 bertanya. Yohanes 3:1. Lihatlah Kau bacakan. betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga Kepada kita itu kepada siapa? sehingga Siapa kita? Ya, Siapa kita? orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Kau Tuhan percaya dan sama Juru Yesus? Selamat. Kau Sehingga percaya kita- sama Iya, tentu kau aja. percaya- Aduh. Oke, kau buka Lukas 3:60. Karena itu dunia tidak mengenal Jangan dia. udahlah selesai. Kita pembuktian. Jangan menipu lagi di sini. Sudah, hentikan penipuan kalian. Buka Lukas 3:60. Penipu kalian. Mau buat apa lagi Lukas 3:60? Kalian tidak Katanya akan kau paham percaya maksudnya sama kalau dicoba. Yesus. Kau ini saya ingin membuktikan kalau kau tuh penipu. Ngaku-ngaku anak Tuhan percaya sama Yesus. Penipu kalian. Kalian boleh mengajarkan doktrin kalian di gereja, kan saya sudah bilang. Ada kalian saya paksa menjelaskan agama kalian di sini. Ini komat Islam. Saya mau kalian di sini bertanya, Pak Kris diam dulu. Saya nggak ada urusan dengan Anda dulu. Saya nggak. Kalian itu lagi ngomong sama saya punya hak untuk tidak mau ditipu. Kan saya bilang, kalian ngaku anak Allah kan dari tadi. Yaudah tunjukkan bukti kalau kalian anak Allah. Ketika kalian membawa. Kami adalah anak Allah. Secara apa? Secara apa? Ilahi. Kami dijadikan sebagai anak. Diam dulu Pak Kris. Anda kan belum, saya dengan penipu-penipu dua ini loh. Saya nggak suka ditipu ini. Secara apa kamu anak Tuhan? Secara apa? Secara ilahi kami dijadikan. Jadi kamu anak. ilahi. Jadi kamu ilahi. Waduh, Secara makin ilahi ngeri kami nih orang-orang nih. dijadikan Berarti kamu ilahi. Ilahi kamu. Karena kuasanya Allah. Saya tanya, kamu berarti ilahi?
Kamu ilahi? Ya, ilahi ketika kamu ilahi enggak? Saya tanya, kamu ilahi? Kamu ilahi? Ya, Kamu ilahi? Ketika mempercayai Yesus. Apamu yang ilahi? Ya, ilahi saja. Apamu yang ilahi? Apamu yang ilahi? Percaya bahwa Yesus adalah anak dan Kalau firman. percaya kepada Yesus berarti jadi ilahi gitu. Jadi ilah, jadi sembahan, jadi Tuhan. Ya tentu aja. Itu dijelaskan. Dengar teman-teman ya. Halusinasi. Kalau kalian ajarkan ajaran ini di gereja kalian, kami nggak masalah. Tapi ini akan saya bantah. Diam kalian, saya nggak butuh penjelasan kalian lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka, teman-teman? Perhatikan, teman-teman. Allah melaknat mereka karena mereka adalah orang-orang yang merasa setara dengan Tuhan. Bayangkan konsekuensi dari iman mereka. Mereka mengaku anak kandung Tuhan. Mereka mengaku memiliki sifat ilahi, teman-teman. Mereka katakan bahwa secara ilahi mereka adalah keturunan Tuhan. Perhatikan, teman-teman. Padahal apakah betul mereka ilahi? Itu hanya klaim mereka. Saya sudah bilang, diam dulu. Diam dulu, aku ada dalilnya. Aku lagi nggak ngomong sama kau, aku lagi ngomong sama generasiku yang akan datang, sama netizen yang kubutuhkan. Bukan kalian itu terserah. Kalian mau ngaku anak genderowo juga nggak ada urusan sama aku. Aku di sini tidak mau peradaban dirusak sama orang-orang yang mengklaim tanpa bisa membuktikan. Kalian mengaku sebagai anak Tuhan, legitimasi kalian apa? Kalian bawa ayat-ayat dalam kitab kalian. Barang siapa yang percaya kepada Yesus jadi anak-anak Tuhan. Saya buktikan kalian itu bukan pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Kalian pengingkar Yesus, tapi mengaku anak ilahi. Kalian sama seperti orang Farisi yang berkata kepada Yohanes, kami anak Abraham. Bahkan batu pun bisa jadi anak Abraham. Kalian bicara di hadapan saya, tidak saya izinkan menipu publik. Kenapa? Tanggung jawab saya di sini tidak mau membuat umat Islam yang menonton saya sesat. Kalau bicara tuh yang benar. Anak manusia, katakan anak manusia. Anak manusia keluar dari lubang perempuan ngaku-ngaku anak Tuhan. Tapi kalau kalian imani itu di gereja kalian, saya tidak masalah. Saya sudah bilang dari tadi, kalian tidak usah jelaskan agama kalian di sini. Ini prioritasnya syiar Islam. Kenapa? Ketika kalian membawa doktrin gereja kalian yang sesat itu sesat menurut saya tuh. Anak manusia kok ngaku-ngaku anak Tuhan. Tapi kalau di komunitas kalian nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan lakum dinukum waliyadin. Tapi di Komal ini, itu tidak lolos. Itu penyesatan besar. Anak manusia kok ngaku anak Tuhan. Kalau kalian bisa menjelaskan menggunakan gramatikal bahasa, saya terima. Oh Uni, itu kan perumpamaan, majas. Itu baru ilmu. Sudahlah nggak ngerti kaidah linguistik bahasa Yunani mencoba menjelaskan menggunakan terjemahan. Saya paham doktrin kalian kok. Manusia kalian Tuhankan, Tuhan kalian manusiakan, diri kalian Tuhankan. Saya paham itu. It's okay. Ada kami marah. Nggak peduli kami marah. Ngapain kami marah? Lakum dinukum waliyadin. Tapi saya sudah tekankan dari tadi berkali-kali. Ini Komal Islam. Anti penyesatan. Kalau menjelaskan itu menggunakan literasi yang ilmiah. Jangan asumsi liar kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan depan saya nggak ada gunanya. Depan saya ngaku-ngaku anak Tuhan. Apa hak kalian mengaku sebagai anak Tuhan? Ini bukan asumsi liar, Karifah. Coba tunjuk kepada saya. Tuliskan kepada saya. Sebutkan. Ada di situ nama kau tertulis sebagai anak Tuhan. Bawa ijazahmu sebagai anak Tuhan. Coba. Itu ditunjukkan orang yang ada pada masa itu sehingga terjadi turun-temurun. Lalu kau apa hakmu? Apa hakmu mengaku sebagai anak Tuhan? Coba saya tanya. Ini bahaya loh. Orang-orang yang nggak kenal sama Yesus terus ngaku anak Yesus ini bahaya nih. Ini penipuan namanya nih. Kamu pernah diangkat sama Yesus jadi anak? Itu Yohanes 1:12 itu Pak. Coba baca. Apa Yohanes 1:12? Yohanes 1 diberinya kuasa. Siapa yang diberi kuasa di sini? Siapa yang diberi kuasa di sini? Orang-orang yang percaya. Apa kriteria? Oke. Kamu percaya? Kamu percaya kepada Yesus? Ya. Iya tentu aja. Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Menurut Yesus satu-satunya Allah adalah yang memiliki firman. Firman siapa? Allah. Namanya itu siapa? Satu-satunya Allah. Siapa nama satu-satunya Allah menurut Yesus? Siapa? Siapa? Allah dan firman-Nya. Siapa nama satu-satunya Allah menurut Yesus?
Allah dan firman itu bukan satu-satunya. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Satu-satunya botol yaitu ini yang warna pink. Satu-satunya botol warna pink mana Rifa? Satu-satunya ya. Ini Kamu botol percaya ini sama botol ini. Satu-satunya Allah. Yaitu Hei, Bapa. diam dulu satu-satu. Yosua kau diam dulu. Uni Rifa, mana satu-satunya botol Uni Rifa yang warna pink di kamar Uni Rifa? Ini satu-satunya ini dan ini. Ini kau sedang melakukan penyesatan, my brother. Ini penyesatan besar ini. Satu-satu. Arti satu-satunya. Saya tanya. Arti satu-satunya apa? Mungkin kau nggak paham dulu. Coba jelaskan. Arti satu-satunya apa? Apakah arti satu-satunya ada yang lain? Tidak ada. Oke, kalau begitu siapa satu-satunya Allah? Siapa satu-satunya Allah namanya? Ya Allah. Siap mana? Di mana tertulis ada satu-satunya Allah namanya Allah? Di mana? Di ayat berapa? Ini. Mana? Allah itu Allah. Mana? 8 ayat 6 saya bacakan. Oke, 1 Korintus 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bukan Allah. Itu perkataan Yesus bukan? Loh, Iya, ini saya perkataan bacakan Yesus. dulu, jangan dipotong dulu. Namun bagi Saya tahu ayat ini. Ini sebentar, ayat sebentar bahkan Bunda, izinkan saya selesai dulu Makanya membaca, baru makanya Anda- biar nyambung diskusi itu, apa yang ditanya itu yang dijawab. Tadi kau bilang percaya Yesus karena kau anaknya Yesus. Kalian saya tanya gara-gara ngaku-ngaku di sini. Kenapa saya keras? Karena kalian ngaku-ngaku dari tadi. Kalian ngaku-ngaku anak Allah. Allah itu bagi kalian. Kalau kalian nggak ngaku-ngaku saya nggak masalah. Kalian lagi nipu saya nggak terima ditipu, saya bilang. Kalian ngaku-ngaku saya anak Allah. Sekarang saya tanya. Kok kamu nanya? Yang korban di sini saya nih, korban tipuan laki-laki nih. 2 orang laki-laki ngaku-ngaku anak Tuhan nih. Saya korban loh di sini loh. Anda Kalian merasa lagi berhadapan tertipu dengan atau saya. tidak, itu masalahnya. Iyalah, kok kau ngaku anak Tuhan? Nggak mungkin aku terima kau anak Tuhan. Sejak kapan Tuhan punya anak Berarti manusia? Anda merasa tertipu. Iyalah, bukan merasa tertipu, betul-betul kau tipu. Diam dulu Yosua, saya sama si Rudi. Dengarkan kalian baik-baik. Kan saya sudah bilang berkali-kali, my brother. Kalau kalian ajarkan ini di gereja kalian, apa urusannya sama saya? Saya nggak ada urusan. Tapi kalian ngomong ke saya ini mahasiswi. Dosen saya ngajarin supaya saya ini mengkritisi setiap statement yang tidak benar. Apa statement yang tidak benar? Statement yang diucapkan bertentangan dengan realitas. Realitasnya kamu anak Tuhan nggak? Tidak, kau anak manusia, lahir dari hasil hubungan badan. Tiba-tiba ngaku anak Tuhan yang lahir dari bukan keinginan laki-laki. Itu tipuan artinya. Harusnya kalian dari tadi ngomong begini. Itu perumpamaan Mbak Uni. Mungkin saya bisa terima. Tapi ketika kalian memaknai secara harfiah, itu kalian menipu publik. Saya tidak mungkin izinkan kalian menipu publik. Kalau kalian bicara di rumah kalian, di gereja, tidak masalah. Ingat, di rumah kalian katakan bahwa kalian Tuhan pun tidak ada urusan sama saya. Wallah, nggak ada urusannya. Ini 2,1 juta jiwa yang menonton. Kalian mengaku-ngaku anak Tuhan. Lalu kalian bilang kalian anak Tuhan. Saya minta bukti, kalian nggak bisa tunjukkan. Kalian bawa ayat, saya kan percaya Yesus. Kan itu yang kalian bawa dari tadi. Iya, maka itu kami Saya disebut mau tanya, anak-anak Allah kalau begitu, kalau kau yang layak mewarisi kerajaan Allah. diam, kau pula ngaku mewarisi kerajaan. Apalah makin gabrul. Kalau kalian mengatakan saya anak Allah karena saya percaya kepada Yesus, saya harus uji dulu. Benar nggak kalian ini percaya kepada Yesus? Saya tanya, satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus siapa? Kau bawa perkataan Paulus. Aku tanya dulu Kak Rifa. Sakit kalian ini. Tunggu dulu Kak Rifa. Mau aku tanya. Kak Rifa. Ini aku mau tanya. Apakah Allah dan firman itu satu bagian atau terpisah? Diskusi kita tuh belum selesai. Kalian ngaku dulu kalau anak manusia. Kalau kalian masih mengaku anak Allah depan saya. Loh, kenapa kabur? Kenapa kabur? Apa pertanyaanmu sebelum kamu mendengarkan jawaban saya? Jelaskan apa arti firman dulu. Apa arti firman? Firman itu bagian perkataan Allah. Yang bagian firman itu bagian perkataan. Jadi perkataan Allah itu ada terbagi-bagi. Terbagi berapa?
tidak terbagi. Firman itu adalah perkataan Allah. Kenapa kamu bilang firman itu bagian perkataan Allah? Apa-apaan ini? Tolonglah. Seperti ucapan ini kan dengan maksudku, ini apakah firman satu itu kesatuan? adalah perkataan Allah. Perkataan saya itu tetap perkataan saya. Allah itu Dengar baik-baik, belajar besok-besok. Makanya besok kalau seandainya kalian tidak mampu kuliah itu tidak apa-apa. Dengar dulu. Saya ngejawab sesuai dengan kemampuan saya, bukan seperti yang kau mau. Pantang bagi saya diatur-atur. Gini. Diam, bukan stres. Aku lebih baik aku dituduh stres sama ODGJ. Kau lebih baik kau minum minyak kemiri ini daripada kau kayak gitu. Serius, kau minum minyak kemiri ini. Mana tahu tumbuh rambut di dalam kotakmu, serius. Kalau ini dengar dulu. Bentar dulu. Jangan menghujat Tuhan di sini, ngaku-ngaku anak Tuhan kalian. Supaya kalian itu otaknya tumbuh bulu, kalian minum. Karena kalau ini orang Islam, dia nggak minum ini. Orang Islam ini dijadikan minyak rambut. Ya, 80 mili harganya 100.000. Tapi karena kalian kayaknya udah akut, gelang ungu, kalian boleh minum ini, nggak apa-apa. Biar otaknya tumbuh bulu ya. Yosua sama Rudi di order ke Uni ya. Biar sehat kalian ya, Dek. Minum 3 kali sehari ini ya. Ketawa kalian berdua ya. Asli kalian berdua lo ngaku-ngaku anak Tuhan kalian depanku lo. Kenapa kalian tipu jualan obat atau? Kenapa kalian berdua nipu aku lo? Gak boleh lo kayak gitu lo. Iya. Kalian bilang kalian anak Tuhan. Sorry. Gak boleh lo kayak gitu Yosua. Soalnya bukan apa-apa, bahaya lo ngaku-ngaku anak Tuhan. Jadi seolah kalian tuh mewarisi dunia ini. Kan Tuhan pemilik dunia ini. Di Roma 8. Kalian cari si Yosua ini ya guys, ini bahaya nih. Kalau maka kita diam. Ini bahaya teman-teman. Bahaya orang seperti Yosua ini kalian cari, bahaya. Pasung kakinya. Kenapa? Orang ngaku anak Tuhan maka dia akan semena-mena di dunia ini. Bahaya. Tangkap, pasung kakinya, kandangin nih. Bahaya nih. Kan dibacakan pakai ayat. Kan? Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Dulu, adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji diam Allah. dulu, Yosua, diam dulu. Suka-suka mulu kalau ngaku anak Tuhan pun nggak apa-apa. Aku mau ini dulu. Jadi teman-teman, karena rambut Astagfirullahaladzim. Inilah kalau ngaku anak Tuhan bisa suka-suka, jadi komal Islam pun menjajah. Udah, kamu percaya sama Yesus? Kau ini, aku beli dua tapi percaya Yesus persyaratannya. Saya percaya sama Yesus. Kok justru saya lebih percaya sama Yesus daripada kau sama Yesus. Kau penipu. Kau bilang kau percaya tapi kau ngingkarin dia. Saya tanya dari tadi. Kalau Yesus berkata satu-satunya Tuhan adalah Allah, satu-satunya Bapa adalah Dia yang di surga. Kami tidak pernah. Bahkan dalam pengajaran 1 Timotius. Umi sudah percaya kepada Yesus. Itu saya catat. Jangan dipotong ketika saya bicara dulu. Saya justru ingin membuktikan. Gimana ini? Coba, aduh, Yosua, inilah kenapa orang kayak kamu ini nggak layak diskusi pada akhirnya. Orang lagi ngomong, tumbuk, ya jangan dipotong. Saya sama Rudi, kalau nggak nanti saya turunin kamu lo. Dengar ya, Rudi, mempercayai Yesus itu artinya apa? Ketika dia berbicara dalam kitabmu, jangan kau bantah. Jangan kau bantah. Aku, kalau seandainya aku ini nggak perlu ngaku-ngaku anak Tuhan, sebagian besar perkataan Yesus yang tegas, eksplisit, tidak perlu ditafsir, itu umat Islam seluruhnya percaya. Apa salah satunya? Bahwa Tuhan itu satu. Bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bahwa dia hanyalah utusan. Apa yang dia katakan tentang dirinya, kami lebih percaya daripada kalian. Ketika dia berkata, Tuhan satu, kalian bilang Tuhan 3 dalam 1. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan, kalian bilang dia yang mengutus. Ketika dia mengatakan dia anak manusia, kalian bilang dia anak Allah. Kalian menghina dia, saya memuliakan dia. Dengan cara apa? Kalian percaya dia terkutuk. Kami percaya dia diselamatkan oleh Allah karena kemuliaannya. Jadi kalau kalian mengaku-ngaku percaya sama Yesus, itu kuludahi kalian nanti. Karena itu tipuan. Kalau hanya mengklaim saya kan percaya sama undang-undang, tapi melakukan korupsi, itu namanya bohong. Nah kalau percaya sama undang-undang, jalankan aturan. Pakai helm kalau kemana-mana. Iya. Di depan saya kalian nggak ada bisa menipu saya. Karena saya anti penipuan. Jangan memfitnah Tuhan, jangan memfitnah utusan Tuhan, jangan memfitnah kitab suci. Saya nggak peduli penjelasan, bukan kamu udah bertele-tele dari tadi. Saya di sini mau kalian bertanya tentang Islam, bukan ngejelasin agama kalian. Ajarkan agama kalian di gereja, nggak masalah. Silakan. Ini Komal Islam, 1,5 juta jiwa yang menonton, mereka rata-rata Islam. Jangan kalian tipu umat Islam. Tidak boleh menipu umat Islam selagi saya masih hidup. Oke Umi, kalau takkan gitu. saya izinkan.
Umi sebentar Umi sebentar. Saya satu ayat aja Umi. Di Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Lari ke Maryam Al-Quran. itu utusan Allah dan firman-Nya. Mana kata firman itu? Jangan memfitnah lah. Kalimatuhu. Kalimatuhu artinya apa? Ya firman-Nya, firman Allah. Isa anak Apa? Maryam itu utusan Allah. Inilah dan kenapa firman-Nya. kamu itu ndak layak diskusi sama saya. Karena dari tadi kalau ndak tahu tuh jangan menyimpulkan. Firman itu tidak sama dengan kalimat. Kalimat itu kata. Kata. Aku, saya, makan, minum. Itu kalimat. Firman artinya dekret dan keputusan terdiri dari banyak kata. Bentar. Padanan kata firman itu kalam Allah. Jangan kalau ndak ngerti apa-apa mempelintir dulu Yosua, minimal tanya. Firman itu terdiri dari kumpulan kata-kata. Firman itu terdiri dari kata-kata. Lah terus kalimat apa? Firman. Apa ini Firman Rudi? itu Udah lama. Kupikir kau bela si Yosua, kau ada poin, nggak taunya sama babak belurnya. Kalimat itu bahasa Arab yang terdistorsi maknanya setelah diambil di KBBI. Di Indonesia kalimat dimaknai dengan kata-kata. Betul. Tapi itu bahasa Arab. Makna aslinya adalah kata. Kata. Habis suaraku dengan. Kalian dua orang itu menghilangkan kaloriku sekitar 100, nggak tahu aku berapa kaloriku habis. Lebih baik aku menghadapi 1000 anak paut daripada kalian, serius. Heran aku loh. Kalian tipui aku ngaku-ngaku anak Tuhan di sini. Kalian pindir pula ayat-ayatku. Kalau nggak ngerti tuh Mbok yo nanya lo Yosua sama Rudi lo. Di Quran surat 19 Maryam 17. Tunggu dulu. Yosua sama Rudi. Bentar dulu, sebentar Yosua. Nanti dulu apa lari-lari ke ini pula. Bentar dulu Yosua. Yang kutanya, yakin kalian ini? Kalian yakin? Nggak, saya mau tanya. Kalian rakyat Indonesia, betul? Kalian warga negara Indonesia? Kalian tahu di undang-undang bahasa Arab, kita ini orang Indonesia. Aduh, Mak. Kalian tahu kewajiban rakyat Indonesia itu? Ya, menggunakan bahasa bangsa Indonesia yang baik dan benar. Bukan cuman itu. Rakyat Indonesia ini harus mencerdaskan. Kenapa kalian kok Ya, menggobloki bagaimana orang bahasa Indonesia Arab dari bisa tadi? mencerdaskan Umi? Nggak ngerti artinya loh. Loh kalau nggak ngerti itu urusanmu, kau yang botol, makanya belajar. Masa kalau kau nggak ngerti karena nggak belajar, kau pula nyalahin orang, aneh kau ini. Hampir sebagian. Kalau kau bukan dokter, kau ngerti nggak cara membedah rahim? Loh, bagaimana buku panduannya nggak bisa Ngerti nggak bahasa kau cara Arab? membedah rahim? Ngerti nggak cara membedah jantung? Nah, kalau bahasa Arab siapa yang ngerti? Saya tanya, ngerti nggak cara membedah jantung? Bahasa medis kau paham nggak di dalamnya? Ya harus belajar dong. Itu kau paham, harus belajar. Ini makanya jangan menggobloki umat Islam dan rakyat Indonesia. Berhenti. Kenapa kalian dari tadi sibuk berbicara sesuatu yang kalian nggak paham? Kalian nggak malu ya? Kalian nggak ada rasa malu begini kah? Merusak peradaban ini? Kalian nggak ada rasa malu begini? Kalian tahu tidak Kristen? Kalian tahu Kristen? Saya nggak. Udah salah satu kalau nggak turun, aku nggak bisa ngadepin kalian berdua. Makin botol aku. Kalian tahu nggak Kristen itu muncul dari banyak filosofi orang Yunani? Kalian tahu arti filosofi? Karena kalian terlalu berdua, kalian botol kayak gini. Kalian berdua, saya ngomong sama kau, kawanmu nyahut. Aku ini nggak sesabar itu, ya. Nah, Rudi, kamu tahu nggak? Di agamamu itu identik dengan banyaknya filosofi Yunani. Kamu paham itu? Paham itu? Ya, aku tahu itu, Mbak. Kamu tahu nggak arti filosofi apa? Arti filosofi tahu? Tahu? Arti filosofi tahu? Tahu nggak? Kalian, bapak-bapak gereja kalian, itu belajar filsafat loh. Tiba-tiba kalian yang diksi bahasa Indonesia aja ya sudah salah paham, berani-beraninya menjelaskan agama kalian. Kenapa kalian kok diizinkan sama pendeta-pendeta kalian begini nih? Hadir di ruang publik menjelaskan iman kalian tanpa belajar gitu loh. Ini menyebalkan tau, menyebalkan karena ini akan didengarkan oleh umat ini. Rakyat Indonesia dengarkan ini. Saya anak Allah. Apa arti anak Allah? Anak Allah karena diberi kuasa. Kapan diberi kuasa? Itu di ayatnya. Barang siapa yang percaya. Emang kalian percaya Yesus? Iya. Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Ya Allah Bapa. Kalau gitu mana? Apakah Yesus adalah Allah? Ya iya. Ini kalian merusak peradaban, tau gak sih? Astagfirullah. Udahlah ya. Tidak ada yang udah. Sekarang gini, ya hari ini kau bilang kau nggak merusak peradaban. Dulu waktu zaman kegelapan di Eropa sana, mereka juga nggak mengklaim kok zaman itu gelap berabad-abad tahun lamanya. Waktu inkuisisi terjadi 500 tahun, mereka tidak mengakui kok itu kejahatan. Tapi kejahatan setelah itu,
Inkuisisi diakui sebagai kejahatan manusia setelah beratusan tahun kemudian peradaban Islam muncul. Paham kalian? Peradaban yang gelap gulita di Eropa diakui sebagai zaman kegelapan. Yang mengeluarkan siapa? Skolar-skolar Islam. Kalau kalian berkumpul dengan orang-orang jahat, semua orang-orang jahat itu tidak akan ada yang mengaku jahat dan tidak ada yang mengatakan yang aku jahat, nggak ada. ODGJ nggak pernah ngaku ODGJ. Hari ini kau bilang, tapi secara kebenaran salah dan benar dari tadi udah blunder. Aku anak Allah, hakmu apa? Nggak bisa buktikan. Saya percaya sama Yesus. Saya tanya siapa satu-satunya Allah menurut Yesus. Lari-lari kemana-mana. Udahlah berhenti menipu umat Islam. Tapi kalau kalian mau mengajarkan doktrin kalian yang dalam diksi ini menyesatkan, kalian ajarkan di gereja, silakan, nggak masalah beradirku. Itu namanya hak berkeyakinan. Itu namanya hak beriman. Kami tidak masalah. Tapi ketika naik ke sini, kami tidak butuh doktrin itu. Kami butuh benar dan salah. Apa alat yang kamu gunakan menjelaskan satu diksi dalam kitabmu? Oh, metode apa? Oh, itu kan maknanya harfiah. Oh, itu metafora. Itu baru knowledge. Tapi kalau kalian jelaskan secara literlek begitu, tapi realitasnya tidak begitu, itu disebut dengan ketidakbenaran. Karena kebenaran itu sesuai realitas. Begitu ya, Rudi ya. Jadi Uni mohon. Suatu saat ketemu lagi Uni di Komal manapun, nggak usah jelaskan lagi imanmu ya, Dek. Karena kalau doktrinmu semua Uni udah paham. Dan Uni nggak masalah dengan itu. Lebih baik kamu bertanya tentang Islam saja. Karena semakin kamu menjelaskan agamamu, semakin babak belur kamu di hadapan saya. Ya. Udah. Belur, karena Mbak Uninya tidak ngerti. Nggak ada ODGJ yang aku ODGJ, Dekku. Nggak ada penjahat yang aku penjahat. Ya, kecuali dia sadar dan tobat. Ya. Jadi para koruptor itu, mereka tidak akan mengaku bahwa mereka koruptor. Bahkan mereka tersenyum ketika mereka ditangkoi dengan menggunakan jas oranye atau jas pink. Tapi ketika mereka bertobat dan sadar bahwa itu adalah sebuah kejahatan, mereka akan katakan itu salah. Kamu tidak sadar dirimu salah, sebenarnya bukan karena kamu bodoh, bukan, Dek. Karena memang kamu memiliki doktrin yang melekat di benakmu dan kamu harus membenarkan doktrin itu. Dan saya tidak masalah dengan itu. Ngapain saya harus mempermasalahkannya? Silakan kamu jadi Kristen. Tapi jangan jelaskan di depan saya. Apa arti doktrin? Oke, apa arti doktrin? Ya maksudnya bahkan doktrinnya pengajaran-pengajaran. Saya apa arti doktrin jelaskan dulu biar saya tahu kamu paham nggak arti doktrin. Maksudnya doktrin itu yang diajarkan turun-temurun kan. Yang diajarkan turun-temurun. Ini kan makanya pahami definisi. Ini pentingnya belajar, Dek. Pentingnya belajar itu supaya kita ngerti dengan apa kita ucapkan. Oke, saya ajarkan kamu. Saya ajarkan kamu. Ya udah, saya ajarkan kamu ya. Itu tradisi. Doktrin adalah pengajaran yang diajarkan oleh manusia yang dianggap benar. Sekarang saya tanya, apakah Trinitas itu doktrin atau pengajaran Yesus? Kalau memang Trinitas bukan doktrin, tapi ajaran eksplisit dari Yesus, tunjuk ayatnya. Ya, Trinitas itu kita temukan di dalam kitab Injil, bukan doktrin, tapi itu ada tercatat dalam kitab tunjukkan Matius, kepada saya Markus, Lukas, kapan Yesus mengajarkan mana dalilnya Yesus mengajarkan Trinitas, coba. Oke, Matius 3:17, coba. Matius 3:17. Bacalah dan paham. Udah, Matius. kita jangan ke sana dulu. Kita bahas dulu Yohanes. Yang mana ini, Dek? Satu-satu lah. Yang mana nih? Yohanes atau Matius? Yohanes dulu. Yohanes belum selesai. Kita kan belum selesai. Saya lagi nanya tadi. Kan aku belum bertanya. Untuk membuktikan itu sudah lewat. Saya nggak mau berputar-putar. Circle debat. Nggak ada gunanya. Buang-buang waktu. Nanti sahur tiba-tiba ini. Saya sedang membuktikan kalau Tritunggal itu doktrin. Silakan bicara. Tunjuk data kalau Yesus mengajarkan Trinitas. Ya kalau mau minta tuntut seperti itu ya nggak ada di dalam. Ya sudah, kalau itulah yang disebut dengan doktrin. Artinya konsep pengajaran manusia yang kalian percaya itu namanya doktrin yang dianggap benar, padahal tidak terbukti dan tervalidasi, bertentangan dengan logika. Aku sendiri. Udah. Kalau kau bilang tidak nggak apa-apa. Udah. Terserahmu ya. Yang lain, non muslim yang lain yang mau bertanya, suka-sukamu aja, suka-suka nenek moyangmu aja. Apa? Allah sama firman satu bagian atau berpisah. Allah dan firman. Tidak ada di dalam Islam itu sifat dan yang disifati itu dibagi. Tidak ada yang mengimani dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari bagian-bagian, terdiri dari unsur-unsur.
dipotek-potek, dibagi-bagi. Apa-apaan Iya, itu? berarti Sejak kapan kami umat Islam ini? Jangan mereka berarti dulu. Apa yang mereka? Siapa? Mereka itu apa? Mereka itu apa? Arti mereka itu diksi yang cocok untuk siapa? Contoh, saya dan teman saya, itu bisa dikatakan mereka. Sejak kapan Rifa dan Manis jadi mereka? Jangan ngada-ngada. Sejak kapan Rifa dan perkataannya jadi mereka? Ada gitu. Si Rudi, telinganya, hidungnya, mereka bertiga pergi. Sejak kapan ada narasi begini dipakai di Indonesia? Rudi, kakinya, tangannya, hidungnya, mereka pergi ke rumah sakit. Sejak kapan perkataan dan saya dipanggil mereka? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ini lagi merusak peradaban nih. Udahlah Rudi, bertanya pun kau merusak peradaban deh. Udahlah deh, ya udah. Udah, sekarang kau pulang ke pulang ke rumahmu ya. Kau cuci kakimu. Udahlah, Uni enggak mau membuang waktu begini. Iya, takut. Iya, udah takut. Uni kalah, kau menang ya. Hebat kau ya. Ya, kau nak Tuhan udah. Udah? Udah. Oke, udah. Allah dan Firman satu atau dua? Allah dan Firman satu atau Allah adalah satu-satunya Tuhan. Firman adalah kata dari bahasa Persia yang artinya dekret, dengarkan kalau orang bicara. Jangan sesatkan banyak orang di hadapan saya. Firman adalah mereka itu apa? Arti kata mereka itu dipakai untuk siapa? Untuk apa? Coba kata mereka, mari kita lihat mereka. Bukan, maksudku bukan mereka. Maksudku bukan mereka, tapi Firman dan Allah itu adalah satu. Apa? Satu apa? Satu apa? Artinya Firman itu ada di dalam Allah. Samanya seperti di mananya? Di dalam bagian mananya? Di dalam bagian mana? Di dalam bagian mana Tuhan ada Firman? Di bagian mananya? Di kaki, di tangan, di pantat Tuhan atau di mana? Coba. Sekarang kutanya, tanpa Firman saya gak mau ngikutin cara pikirmu yang seperti ini, Rudi. Ketika kau bilang di dalam Tuhanmu ada Firman, di bagian mana Yesus ada Firman? Di otak, di kepala, di perut, di pantat, atau di kaki? Di mana? Di mana Tuhanmu ada Firman? Biar saya tahu. Apa ini, Rudi? Pertanyaanmu adalah, apakah Firman di dalam... Diam dulu. Pertanyaanmu, apakah Firman di dalam diri Allah? Di dalam apa Yesus Firman? Dalam kepala? Jawab dulu. Kalau nggak bisa menjawab secara detail, jangan tanya-tanya. Di dalam kepala Yesus, di dalam kakinya, di dalam duburnya, di dalam hidung. Di mana? Di mana letak Firman di dalam bagian Yesus? Coba. Oke. Pemikirannya yang menghasilkan perkataan. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang pemikiran menghasilkan perkataan? Yang bilang seperti itu siapa? Jadi kau pikir orang-orang bisu itu nggak berpikir? Orang bisu nggak berpikir berarti? Berarti orang yang nggak bisa bicara itu orang bisu itu nggak berpikir berarti? Wah, kurang ajar nih. Ini memfitnah nih. Orang yang tidak bisa bersuara, kau bilang nggak berpikir berarti? Sejak kapan berpikir itu harus menghasilkan suara? Apa-apaan ini, Rudi? Dengar dulu, kau udah cukup, udah. Aku nyerah. Ya, menang. Demi Allah, sulit kawan-kawan ya. Nggak apa-apa lah. Kita nggak butuh ini, Bang Ben. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.